Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Empu Gelol. Pada hari ini saya berusaha menjelaskan tentang masalah penggunaan mandau tempilan atau mandau lainnya seperti mandau kerja, parang, serta yang lain yang mirip seperti itu, khususnya yang dipakai oleh kita pada suku Dayak seperti itu. Nah, jadi saudara kita yang non Dayak yang sering memesan mandau kepada kita, semoga saja bisa memahami dan mengerti ketika menonton konten ini tentang tata cara penggunaan mandau atau parang agar tidak salah. Ketika salah menggunakan, maka saudara kita beranggapan bahwa mandau tersebut tidak benar atau salah atau kemungkinan kurang kuat. Sebenarnya tidak seperti itu. Ada mandau-mandau ini yang memang nggak kuat, memang ada, kita akui. Jenis mandau souvenir itu nggak mungkin lah kuat. Tapi kalau memang mandau ini mandau pakaian kita, baik itu tempilan atau mandau kerja, itu dijamin kuat dan kokoh. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah kebanyakan cara penggunaan si pemilik baru di dalam menggunakan mandau karena kurang mengerti atau kurang memahami tata cara menggunakan mandau, apalagi cara mengasahnya kebanyakan salah. Tetapi cara mengasahnya sudah Empu jelaskan dengan membuatkan konten di YouTube. Itu ada beberapa konten, silakan di cross check, cari di kontenku, karena kontenku ini banyak sekali, ratusan video seperti itu. Nah, ini mandau saudara kita dari Jawa, kebetulan sudah sampai kembali kepada Empu. Nah, ini mandau ini kemarin sempurna 100%, tetapi menjadi rusak, gagangnya ini pecah itu. Jadi beliau minta Empu membuatkan gagang baru kembali. Nah, enggak ada masalah sebenarnya, itu tetap Empu selalu membuatkannya ketika maharnya juga cocok dan pantas, maka Empu selalu membuatkannya. Ini maksud Empu menyampaikan tentang masalah ini bukan menyalahkan kepada si pemilik mandau, enggak. Empu berusaha menjelaskan mandau yang ada ini, membuat konten untuk semuanya, semua saudara kita di mana saja di seluruh Nusantara ini maupun di luar Indonesia. Nah, itu agar mengerti tata caranya. Sebab untuk hal ini Empu anggap ini bagus sekali ada kejadian seperti ini, agar semuanya bisa tahu tata cara menggunakan mandau. Ini hal yang Empu anggap ada sisi positifnya seperti itu. Nah, baru kemarin nyampe mandaunya. Nah, ini itu mudahan beberapa hari ke depan bisa Empu kirim. Nah, ini mandau mini pesanan beliau yang punya mandau ini juga. Nah, ini sudah jadi lengkap sempurna. Sebenarnya kemarin mau dikirim tapi belum Empu kirim karena kondisi saya Empu Gelol masih kurang fit. Saya nggak enak mengirim barang, nanti takutnya barang saya ditakuti lagi oleh si pemiliknya. Seperti itu, lebih baik saya menunggu sehat benar baru mengirim, agar saudara kita juga nggak takut seperti itu. Oke, kita langsung ke materi. Ini mandaunya pertama kali bagus, lurus ini. Nah, sekarang posisi mandau ini batang ini bengkok. Ini bengkok, tidak lurus. Nah, itu bengkok ini. Nah, ini setelah saya Empu Gelol mengecek, melihat kejadiannya dengan teliti seperti ini waktu menimpas
ke kayu kemarin, kemungkinan ini empu memperkirakan seperti ini. Teman-teman bisa melihat, saya kasih contoh. Seperti ini. Ini sumpamanya pohon apa saja ditimpas, kemudian mandaunya ini masuk, sumpamanya masuk dalam mungkin kedalamannya sampai sini masuk sumpamanya. Ini kalau sudah masuk, mandau ini kan tidak bisa dicabut, ini dilepas, nggak bisa ya. Kemungkinan saudara kita mau mencabutnya ini, dia mengginikan mandaunya baru dicabut. Maka kalau mandau di seperti ini kan, kemungkinan ininya bisa bengkok itu, apalagi dia masuk dalam dan sangat keras. Kalau kita mengginikan mencabutnya, maka akan bengkok. Sebaiknya kalau ini masuk, kita mencabut mandau bukan diginikan, tetapi kita gini. Kalau dia dalam betul, kita usahakan bantu pakai kaki seperti ini, kita injak tangan dua, baru kita ginikan, goyang. Nah, tetap posisinya itu kita harus seperti ini, bukan begini. Nah, itu salah satu sisi yang membuat mandau ini bengkok. Itu. Kedua, kenapa mandau ini gagang mandaunya pecah? Kemungkinan kedua, ketika menimpaskan kayu, memakai ujungnya seperti ini. Ini kayu tetapi ditimpaskan ujungnya, memakai ujung ininya. Kalau kita menimpas mandau memakai ujungnya, ini apalagi dengan kekuatan penuh, maka gagangnya ini akan pecah. Ini pasti pecah dengan kekuatan kita yang benar-benar full itu. Jadi kita memakai mandau, kita jangan memakai ujungnya ini. Kalau nimpas kayu jangan pakai ujung. Di samping patah itu juga berisiko, ketika dia pecah di gagangnya sini, maka ini akan bisa terbalik gini, bisa mengenai kita. Itu mengenai kita, berbahaya sekali buat saudaraku. Jadi jangan memakai ujung, tetapi memakai tengah, memakai daerah sini sampai sini ketika kita menimpaskan sesuatu. Nah, itu seperti ini, teman-teman bisa melihat tuh, seperti ini. Tuh. Kita memakai tengah, bukan memakai ujung. Perlu diingat, jangan memakai ujung. Nah, ini semoga saja bisa dipahami. Nah, jadi begitulah cara menggunakan mandau yang tepat. Dan kita menggunakan mandau juga bukan nimpas lurus, tetapi kita agak miring sedikit seperti ini. Nah, jadi mandau seperti ini, kalau kita nimpas pohon sumpamanya mangga sebesar ember, sebesar gayung, itu nggak bisa pohon mangga itu langsung putus, biar sekuat tenaga apapun. Jangankan mandau, biar samurai dari Jepang juga nggak mungkin putus. Nah, itu kita tetap harus membuat bekas beberapa kali, timpasan, lalu pohon mangga tersebut bisa tumbang memakai mandau. Nggak ada sekali tebasan. Itu mohon maaf, itu takut dikira mandau itu dipakai satu tebasan semuanya serba putus seperti dalam film pendekar. Enggak, mandau tidak seperti itu. Itu sama saja dengan gaya golok. Itu nggak mungkin satu tebasan putus. Bedanya mandau kerja atau mandau ulu tungur tempilan dengan mandau belaluk. Kalau mandau belaluk itu kita bisa memakai ujungnya.
sebentar saya ambil mandau belaluk. Nah ini mandau belaluk seperti ini mandau belaluk. Nah kalau mandau belaluk dia nggak apa-apa memakai ujung, nggak masalah dia. Nah tuh, tuh dia getarannya nggak kuat, jadi gagangnya nggak mungkin pecah. Nah, itu bedanya belaluk dengan mandau tempilan atau mandau biasa. Karena mandau belaluk memang dirancang paling terbaik untuk mandau kerja. Nah jadi inilah keterangan tentang masalah mandau dari saudara kita ini berdasar perkiraan saya Empu Gulol ketika melihatnya ada sompel di sini sedikit, terus ada di sini ini sompel sedikit ini. Nah, kemungkinan mandau ini dites ditimpaskan ke paku, mungkin seperti itu. Nah, itu. Nah, ini katanya rusak. Sebenarnya ini bukan termasuk rusak menurut saya. Ini bilah mandaunya bisa diasah di batu asah. Ini diasah sebentar saja hilang ini kembali ini. Jadi bagus lagi matanya. Mandau sama dengan parang, sama dengan golok serta senjata tajam lainnya, ketika dia ada sedikit kelihatan sompel-sompel, ada sedikit kelihatannya rusak, maka kita asah kembali dan dia menjadi sempurna seperti sedia kala, seperti itu. Nah itu kira-kira, karena mandau tidak ada yang tajamnya permanen atau matanya tidak rusak, tidak mungkin itu. Kalau matanya tidak rusak permanen, saya rasa mungkin itu bukan golongan besi untuk dipakai di mandau. Kalau matanya nggak bisa rusak, kemungkinan orangnya nempa juga nggak mampu untuk membuatnya. Itu baja apakah itu, nggak ada mandau seperti itu. Tetap mata mandaunya tetap akan rusak ketika mencapai kadar kekuatan tertentu di dalam pemakaian. Tapi itu nggak ada masalah, itu sudah hal yang lumrah. Makanya itu mandau harus diasah ketika habis pakai kerja. Seandainya seharian kita kerja menebang, memotong pohon serta lain-lainnya, mandau bisa terkena batu, terkena lain-lainnya, maka akan ada sedikit semacam tumpul atau kerusakan sedikit, maka kita asah lagi tajam untuk penggunaannya pada besok harinya, seperti itu. Dan itu sudah hal yang lumrah sekali di dalam masalah mandau, bukan rusak itu. Mohon dipahami. Terkecuali matanya ini ompong di sininya pecah, lepas, itu dikatakan mandau rusak. Karena nggak mungkin bisa diasah, itu harus ditempa ulang seperti itu. Oke, semoga saja yang mempunyai mandau ini menontonnya pada saat ini serta memahami apa yang Empu katakan, dan ini juga bermanfaat buat semua saudara kita di mana saja berada. Akhir kata, saya Empu Gulol ucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.